Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Program Studi Pendidikan Geologi, Universitas 19 November Purwakarta. Di sini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Keterampilan Dasar Membuka dan Menutup Pembelajaran. Nah, di sini kami sudah membaginya menjadi beberapa subpokok pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai keterampilan membuka pembelajaran, yang kedua komponen membuka pembelajaran, yang ketiga keterampilan menutup pembelajaran, yang keempat komponen menutup pembelajaran, dan terakhir adalah prinsip-prinsip menutup dan membuka pembelajaran. Oke, kita mulai dari subpokok yang pertama. Keterampilan membuka pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang tenaga pengajar, guru ataupun dosen untuk menciptakan kondisi siang mental. Hal ini berguna agar siswa tersebut atau siswa-siswa dalam kelas itu terfokus pada apa yang akan dijelaskan. Oke, poin kedua yaitu komponen-komponen pada membuka pelajaran. Yang pertama yaitu menarik perhatian siswa, yang kedua menimbulkan motivasi, yang ketiga memberikan acuan, dan yang terakhir itu membentuk kaitan. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu keterampilan menutup pembelajaran, di mana keterampilan menutup pembelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menutup atau mengakhiri inti pelajaran. Oke, selanjutnya komponen-komponen penutup pembelajaran. Yang pertama, membuat kaitan inti pembelajaran. Yang kedua, mengevaluasi. Oke, poin selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam membuka pelajaran. Yang pertama yaitu timbulnya motivasi atau perhatian siswa yang dapat memahami tugas-tugas yang akan dikerjakan. Yang kedua yaitu siswa dapat mengetahui dengan jelas mengenai batas tugas-tugas yang akan dikerjakan. Yang poin terakhir yaitu siswa mempunyai gambaran-gambaran mengenai pendekatan-pendekatan yang mungkin diambil dalam mempelajari bagian-bagian mata pelajaran. Oke, poin selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam menutup pembelajaran, yaitu usaha untuk menarik perhatian siswa atau memotivasi siswa dengan isi dan tujuan pelajaran. Kegiatan ini dilakukan oleh guru untuk memperkenalkan atau merangkum kembali pelajaran sebagai bagian dari kesatuan yang utuh, dan siswa dapat mengetahui tingkat keberhasilan dalam mempelajari pelajaran. Baiklah, itulah beberapa subpokok materi dari keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Perlu juga kita ketahui teman-teman bahwasanya keterampilan membuka dan menutup pembelajaran itu sangat penting, yang mana seperti kita ketahui keberhasilan tujuan pembelajaran itu tergantung dari metode mengajar yang dilakukan oleh guru di awal pembelajaran. Jadi di awal pembelajaran kita harus memberikan kesan yang bagus agar kemudian proses pembelajaran berakhir juga dengan bagus. Begitu pula dengan keterampilan menutup pembelajaran. Seorang tenaga pendidik harus mengusahakan agar memberikan kesan baik di akhir pembelajaran agar proses pembelajaran yang berjalan berikutnya juga berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita akan masuk pada kita akan simulasi keterampilan dasar membuka dan menutup pembelajaran. Simak videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Dina sering berkeras. Putus lagi deh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, ayo ini semua bimbing doa. Oke, sebelum kita belajar, alhamdulillah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa sering
oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Hanya itu, Bu. Oke, bagus sekali ya, tepuk tangan dulu dong. Betul sekali apa yang dikatakan sama Yunisma tadi, bahwasanya sistem pernapasan itu proses untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya, organ-organ dari sistem pernapasan. Coba, ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, Yunisma dulu pertama ya. Nanti susul. Yang pertama itu hidung, yang kedua paru, yang ketiga lari, dan yang keempat itu trakea. Oke, Harati silakan lanjutkan. Selanjutnya bronkus, setelah itu bronkiolus, dan yang terakhir paru-paru. Bagus sekali. Saya rasa materi yang disampaikan kemarin masih diingat ya. Semoga kedepannya juga begitu, ingatan tentang materinya masih tetap terekam di otak kita. Selanjutnya kita masuk saja nih pada materi kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang sel. Kira-kira ada yang tahu apa itu sel? Saya, Bu. Oke, Yunisma. Sel adalah unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Kata sel itu sendiri dikembangkan oleh Robert Koch. Bagus sekali, ya betul. Sel itu yang pertamanya kan Robert Koch, yang mana sel merupakan struktur fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Jadi, kalau ibu kira-kira kan, kalian bisa bayangkan ya samping ibu itu ada bangunan. Bangunan itu kan tersusun oleh pasir, batu bata, dan masih banyak lagi. Kira-kira ukuran sel yang terkecil itu seperti pasir, bahkan lebih kecil lagi dari pasir, terbagi-bagi lagi. Pasti masih kita bisa lihat kan? Kalian bisa lihat pasir kan? Bisa, Bu. Tapi kalau sel kita tidak bisa lihat. Sel itu kita lihat dengan menggunakan yang tahu apa? Mikroskop. Pintar. Oke, sel dapat dilihat hanya dengan bantuan alat, yakni alat mikroskop. Selanjutnya struktur sel. Kita akan belajar tentang struktur sel. Struktur sel ada yang ingat? Struktur sel dan tahu? Yang pertama ada membran sel, sitoplasma, dan nukleus. Ada yang tahu satu lagi deh? Ada yang tidak? Organel sel. Jadi organ sel itu kan ada banyak nih. Kemarin ibu sudah berikan sedikit materi untuk dibaca-baca. Ibu mau kalian sebutkan deh organ sel. Dari Yunisma, sebutkan. Yang pertama itu kompleks Golgi atau badan Golgi. Iya. Yang kedua itu lisosom. Betul. Selanjutnya deh. Harati, coba lanjutkan. Ada yang kurang kayaknya? Mitokondria. Iya. Retikulum endoplasma. Pada retikulum, sebentar ya. Pada retikulum endoplasma itu kan terbagi menjadi dua. Iya, Bu. Ada retikulum endoplasma kasar dan juga ada retikulum endoplasma halus. Kenapa berbeda? Ada yang tahu? Tidak ada, Bu. Kalau retikulum endoplasma kasar itu dia ditentukan oleh ribosom, sedangkan pada retikulum endoplasma halus tidak ditentukan oleh ribosom. Ingat ya, ini penting. Baik, Bu. Oke. Kalian tadi sudah menyebutkan tentang organ-organ sel. Kita tahu kan antara sel tumbuhan dan juga sel itu berbeda. Kalau pada sel tumbuhan itu, ibu berikan satu contoh ya. Pada sel tumbuhan itu dia memiliki vakuola. Sedangkan pada sel hewan tidak memiliki vakuola. Nah, perbedaan selanjutnya ada yang tahu tidak? Sel hewan ini tidak memiliki. Oke, perbedaan selanjutnya coba Yunisma. Kalau sel hewan itu memiliki lisosom, sedangkan sel tumbuhan itu tidak memiliki lisosom, Bu. Bagus. Coba lihat lanjutkan deh yang terakhir. Kalau sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, Ya, dan sel hewan tidak memiliki dinding sel. bagus sekali. Saya rasa penjelasannya yang disampaikan tidak sia-sia ya. Ibu lihat kalian semakin bagus perkembangannya dalam pembelajaran dan itu cukup memuaskan bagi saya sebagai pengajar di kelas kalian. Oke, Ibu sebelum akhir perkuliahan untuk materinya sampai di sini aja ya. Iya, Bu. Sebelum akhir perkuliahan Ibu ada teks. Ibu ingin lihat semoga dalam
dalam tes ini kalian bisa jawab ya. Terus ini teksnya jawabannya terjauh-jauh dari yang diberikan tadi. Silakan dijawab. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Ya Bu. Semangat ya. Oke, waktunya Ibu kira sudah habis. Ya Bu. Dari hasilnya sih, Ibu lihat pedo ya kertasnya. Berarti kira-kira bagus sih untuk hasilnya. Ya Bu. Insya Allah. Untuk pembelajaran kita hari ini, saya kira cukup di sini saja. Nanti kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Kalian tetap jaga kesehatan ya. Iya Bu. Senyum dulu ya sebelum akhir perkuliahan. Oke. Begitu Ibu sampaikan akhir kata.